Bab 603. Langit menjadi pisau untukku. Ketika jiwa Tristan Gu tenggelam dalam pikiran Mileye, dia ingin benar-benar menghancurkan jiwa Mileye dan menempati dominasi tubuh Mileye. Menurut pendapatnya, meskipun Mileye adalah Holy Swordsman, tetapi tingkatan alamnya terlalu rendah, dan jiwanya tidak mungkin bersaing dengannya. Namun, setelah dia memasuki pikiran Mileye, sebuah menara kecil ilusi tiba-tiba muncul di depannya. Ketika dia melihat menara kecil ilusi ini, raut wajah Tristan Gu berubah secara dramatis. "Kamu, bagaimana menara ini bisa berada pada dirimu?" Mengambil alih. Mileye tidak pernah berpikir bahwa Tristan Gu ini benar-benar akan mengambil alih pikirannya. Sebenarnya, Master yang sebenarnya umumnya tidak akan sampai melakukan tindakan mengambil alih pikiran seperti ini. Karena mengambil alih berarti ketidakmampuan. Selain itu, hanya terdapat satu helai jiwa Tristan Gu yang tersisa, dan bahkan jika dia berhasil mengambil alih pikiran Mileye, itu juga tidak akan berpengaruh, paling-paling dia hanya akan hidup lebih lama. Lagi pula, jika jiwa tidak lengkap, itu tidak dapat diperbaiki. Apa yang tidak diharapkan Mileye adalah bahwa Tristan Gu tidak memiliki sikap seorang master sama sekali. Tidak disangka dia benar-benar melakukan hal yang tidak kompeten. Di dalam tubuh Mileye, Tristan Gu saat ini sedang diselimuti oleh menara penjara alam, tidak bisa bergerak sama sekali. Tristan Gu berkata dengan sungguh-sungguh, "Siapa sebenarnya kamu dan kenapa kamu memiliki menara ini?" Mileye tidak berbicara omong kosong, dia membuka telapak tangannya, pedang penakluk jiwa muncul di tangannya, dan saat berikutnya, pedang penakluk jiwa langsung tenggelam ke dahi Mileye. Di dalam menara, pedang penakluk jiwa digantungkan tepat di atas kepala Tristan Gu, dan segera, ia mulai dengan panik menyerap jiwa Tristan Gu. Tristan Gu berkata dengan marah, "Beraninya kamu." Dia ingin melawan, tetapi saat ini, dia ditekan oleh menara penjara alam, dan tidak bisa melawan sama sekali. Pada saat ini, Tristan Gu merasa panik. Setelah beberapa saat, perlawanan tidak membuahkan hasil, Tristan Gu berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, jika kamu bersedia melepaskanku, aku dapat memberimu banyak manfaat, aku." Pada saat ini, Jiwani tiba-tiba berkata, "Majikan muda, jika aku menyerap jiwanya, aku dapat melihat ingatannya." Mileye berkata, "Seraplah." Jiwani sangat gembira, "Terima kasih, majikan muda." Begitu suara itu jatuh, pedang penakluk jiwa mulai bergetar hebat, dan segera, jiwa Tristan Gu menjadi semakin ilusi. Tristan Gu berkata dengan keras, "Apakah kamu ingin kita semua mati?" Pada saat ini, pedang penakluk jiwa tiba-tiba jatuh. Dalam sekejap, jiwa Tristan Gu langsung terserap, bahkan tanpa perlawanan sedikit pun. Jiwa. Pedang penakluk jiwa memiliki pengekangan pada jiwa itu sendiri, dan, dengan bantuan menara penjara alam, bagaimana Tristan Gu dapat menghentikannya? Pada saat ini, Jiwani tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Majikan muda, orang ini memiliki jiwa yang sangat kuat, aku mungkin dapat naik ke tingkatan lebih tinggi." Naik ke tingkatan lebih tinggi. Mileye buru-buru berkata, "Apakah kamu akan naik ke alam Taoisme?" Jiwani berkata, "Mungkin saja." Mileye tersenyum dan berkata, "Ini adalah hal yang bagus." Jiwani berkata, "Aku ingin mencerna jiwa orang ini, dan tidak akan bisa melayani majikan selama periode ini." Mileye tersenyum kecil, "Tidak perlu terburu-buru, kamu dapat menyerapnya dengan perlahan." Setelah Jiwani mengangguk kecil, dia mulai berkonsentrasi menyerap jiwa Tristan Gu. Mileye memandangi mayat Tristan Gu di depannya dan menggelengkan kepalanya. Ternyata master setingkat ini juga takut mati. Tetapi juga,
berkali-kali, semakin lama kamu hidup, semakin kamu takut mati. Mileye tidak banyak berpikir, dia melambaikan tangan kanannya, dan langsung menyingkirkan tubuh Tristan Gu. Setelah menyingkirkan tubuh Tristan Gu, dia berbalik dan berlari. Namun, tidak ada yang muncul. Mileye terus bergerak ke arah kerajaan dewa, dia tidak berani melakukan perjalanan antara pedang dan ruang hampa, jadi setelah sekitar 3 jam, dia tiba di sebuah kastil. Nama kastilnya adalah Kastil Tumu, yang sangat besar dan terlihat seperti binatang buas yang sedang berjongkok dari kejauhan. Gerbang kastil tidak ditutup, dan orang-orang keluar masuk dari waktu ke waktu. Mileye diam-diam menyelinap ke dalam kastil, tidak banyak orang di dalam kota, dan kebanyakan dari mereka adalah tentara. Para prajurit ini memiliki aura yang kuat, dan mereka jelas sangat kuat. Tidak lemah. Mileye terus bergerak maju, tepat pada saat ini, sekelompok kavaleri tiba-tiba muncul di ujung jalan di kejauhan. Kelompok kavaleri bergegas menuju gerbang kota, dan kavaleri yang memimpin terus berteriak, "Tutup gerbang kota! Tutup gerbang kota!" Mileye sedikit mengernyit, dia melihat ke arah luar gerbang kota, di mana gerbang tiba-tiba ditutup, dan segera, tirai cahaya besar tiba-tiba menyelimuti seluruh kastil. Tidak hanya itu, seberkas cahaya tiba-tiba turun ke langit, menyapu terus-menerus di tengah kota. Melihat adegan ini, raut wajah Mileye tiba-tiba tenggelam. Mereka tidak sedang mencari dirinya, kan? Pada saat ini, seberkas cahaya hendak menyapu ke arahnya. Mileye tidak berani membiarkan sinar itu menyapu dirinya, dan segera mundur, tetapi sinar terus menyapu, dan dia tidak memiliki tempat untuk mundur lagi. Melihat bahwa tidak ada cara untuk mundur, Mileye tidak mundur lagi, dan membiarkan sinar cahaya menyapu dirinya. Pada saat ini, dia hanya bisa percaya pada aura chaos. Segera, seberkas cahaya menyapu dirinya, dan tidak ada yang aneh. Mileye menghela napas lega, tetapi saat berikutnya, seberkas cahaya tiba-tiba berbalik dan mendarat tepat di tempatnya. Raut wajah Mileye berubah dalam tiba-tiba, sesuatu telah terjadi. Pada saat ini, selusin aura kuat tiba-tiba mengalir ke arahnya dari segala arah. Mileye tidak berani bertindak ceroboh, dia segera berbalik dan berlari. Pada saat ini, dia tidak bersembunyi lagi, dan langsung menggunakan aturan Tao ruang hampa dan teknik pengendali pedang. Hampir seketika, dia muncul di luar kastil, tetapi seberkas cahaya itu masih berada pada dirinya. Mileye hendak melarikan diri lagi, tetapi pada saat ini, sebuah energi pisau tiba-tiba meledak ke udara. Kecepatan energi pisau terlalu cepat, dan datang ke depan Mileye dalam sekejap. Mileye tidak berani bertindak gegabah dan mengangkat pedangnya. Energi pisau itu terpotong-potong. Dan pada saat ini, seorang wanita tiba-tiba muncul di depan Mileye, dan ketika dia melihat wanita ini, Mileye tercengang. Wanita itu juga tercengang. Wanita ini, Mileye tentu saja mengenalnya. Dia adalah wanita yang mengejarnya dan Serjan mau ke tembok besar Wanshan, tetapi kali ini wanita ini tidak menunggang kuda. Wanita itu melirik Mileye, "Apa yang kamu lakukan di kerajaan dewa?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Datang bermain-main." Wanita itu sedikit mengernyit, "Kultivator pedang yang tidak tahu malu, kamu pasti datang untuk menanyakan situasi militer." Mileye menggelengkan kepalanya, "Bukan." Wanita itu berkata, "Kamu memang akan melakukan hal itu. Hari ini aku akan memotongmu sampai mati." Setelah suara itu jatuh, tubuhnya tiba-tiba menghilang seperti hantu. Di lapangan, seberkas energi pisau melintas. Cepat. Ini adalah perasaan pertama Mileye, ilmu pedang wanita ini 1 poin lebih cepat dari pedang terbangnya.
Namun, dia tidak takut sama sekali. Mileye mengangkat tangannya dan menggerakkan pedangnya. Sebuah retakan tajam terdengar di tempat, kemudian, wanita itu mundur ke posisi semula, dan pisau di tangannya sudah pecah menjadi dua bagian. Wanita itu melirik pisaunya, lalu menatap Mileye. Kultivator pedang tidak tahu malu, beranikah kamu meletakkan pedang itu dan melawanku dengan adil? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana jika seperti ini, aku tidak membutuhkan pedang, dan kamu juga tidak membutuhkan pisau. Bagaimana kalau kita menggunakan tangan kita? Wanita itu berpikir sejenak, lalu berkata, boleh. Setelah berbicara, dia menyingkirkan pisaunya yang patah. Mileye juga menyingkirkan pedangnya. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba menerjang ke depan, kecepatannya terlalu cepat, oleh karena itu, terdapat bayangan yang tampak seperti bayangan nyata langsung di mana dia lewat. Dan pada saat wanita itu menghilang, Mileye juga menghilang. Segera, keduanya semakin dekat. Tepat ketika mereka terpisah setengah meter, sebuah pisau tiba-tiba muncul di tangan wanita itu, dan hampir pada saat yang sama, Mileye juga memiliki pedang di tangannya. Keduanya menyerang pada saat bersamaan. Sebuah ledakan tiba-tiba terdengar, dan keduanya langsung mundur sejauh 100 kaki. Wanita melihat pisau di tangannya, pada saat ini, pisaunya juga telah patah. Wanita itu memandang Mileye, dia menyimpan kembali pisaunya, dan berkata, kali ini kita akan benar-benar bertarung. Mileye mengangguk, baik. Setelah suara itu jatuh, wanita itu tiba-tiba muncul di depan Mileye, kecepatannya sangat cepat sampai raut wajah Mileye berubah secara dramatis. Saat berikutnya, pisau yang tak terhitung jumlahnya langsung menenggelamkan Mileye. Satu demi satu, suara pemotongan yang mematikan kulit kepala terus terdengar. Dengan setiap suara pemotongan, Mileye akan mundur dengan jauh, sementara wanita itu menebas dengan liar. Satu demi satu pisau, dia sama sekali tidak memberikan sedikit pun kesempatan bagi Mileye untuk bernapas. Tapi lambat laun, pedang terbang muncul di sekitar wanita itu. Pedang terbang ini muncul tanpa peringatan. Dengan munculnya pedang terbang ini, serangan wanita itu melambat. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba bergegas ke depan dan menebas dengan satu tebasan pedang. Seberapa menakutkan kekuatan pedang ether. Pedang Mileye merobek ruang hampa di depannya dengan mudah. Di depan Mileye, raut wajah wanita itu sedikit berubah ketika dia merasakan pedang Mileye, dan tangannya tiba-tiba bertepuk, bunuh keabadian itu. Setelah suara itu jatuh, sebuah cahaya pisau tiba-tiba terbang dari telapak tangannya. Di lapangan, suara ledakan yang mengejutkan tiba-tiba terdengar, dan dengan suara ledakan ini, Mileye dan wanita itu mundur dengan jauh. Setelah Mileye berhenti, pakaian di sekujur tubuhnya robek, dan darah berceceran. Terdapat tidak kurang dari 30 bekas pisau di sekeliling tubuhnya. Tak jauh dari situ, wanita itu juga memiliki puluhan bekas pedang di sekujur tubuhnya, dan bajunya ternoda oleh warna merah darah. Ekspresi Mileye berubah menjadi serius. Jika dia tidak memegang pedang ether tadi, dia yang akan menderita kerugian besar. Wanita ini sangat kuat. Wanita itu memandang Mileye, jika kamu tidak memiliki pedang itu, kamu sudah akan mati. Mileye tersenyum dan berkata, benarkah? Ketika suara itu jatuh, dia menyingkirkan pedang ether, dan saat berikutnya, dua pedang terbang tiba-tiba muncul di sekitar wanita itu. Wanita itu bereaksi dengan sangat cepat dan menebas dengan pisaunya. Kedua pedang itu langsung diterbangkan. Tapi saat ini, Mileye tiba-tiba muncul di depan wanita itu dan menusuk ke depan dengan pedangnya. Kali ini, pedang di tangan Mileye hanyalah pedang biasa.
Kedua jari wanita itu dengan lembut bergerak, langsung mencubit pedang Mileye, tetapi pada saat ini, Mileye tiba-tiba melepaskan tangannya dan mendorong lututnya ke depan. Wanita itu bereaksi dengan sangat cepat, dan pada saat Mileye mengangkat lututnya, dia juga mengangkat lututnya dan membantingnya ke depan. Keduanya berpisah dengan satu sentuhan, tetapi tepat setelah mereka berpisah, kedua pedang terbang itu tiba-tiba bergerak ke arah wanita itu, dan pada saat yang sama, Mileye tiba-tiba menghilang. Di tempat, satu demi satu ledakan terdengar terus-menerus, dan selama proses ini, wanita itu terus mundur, dan akhirnya, dia mundur hampir 1000 kaki jauhnya. Mileye berhenti. Dan pada saat ini, terdapat 3 bekas pedang di wajah wanita itu, dan darah terus mengalir keluar. Mileye memandang wanita itu dan menyeringai, "Apakah aku hebat?" Wanita itu menyeka darah dari wajahnya dan berkata, "Kultivator pedang tidak tahu malu, kamu telah berhasil membuatku marah." Ketika suara itu jatuh, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung, "Langit menjadi pisau untukku." Setelah selesai bicara, sebuah pisau diam-diam mengembun di langit, dan pada saat pisau itu muncul, tekanan mengerikan tiba-tiba muncul di langit, dan langsung mengunci Mileye. Saat berikutnya, wanita itu dengan marah menunjuk Mileye, "Tebas dia sampai mati." Mileye bersambung.